Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel kali ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kerja praktek di Universitas Pamulang yang dibimbing oleh Bapak Hadi Zakaria, Eskom Mkom MM selaku dosen mata kuliah kerja praktek. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari Nisfi Hairan Maulani, Nur Asia Istiqomah, dan saya sendiri Nur Nazmi Nabila. Pada laporan kerja praktek ini, kami membuat judul tentang Sistem Informasi Kependudukan berbasis website studi kasus Kelurahan Bintaro. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Sumber daya tersebut bekerja sama menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen. Karakteristik sistem terdiri dari yang pertama, komponen sistem, yang kedua, batas sistem, yang ketiga, lingkungan luar sistem, yang keempat, penghubung sistem, yang kelima, masukan sistem, yang keenam, keluaran sistem, yang ketujuh, pengolahan sistem, yang kedelapan, sasaran sistem. Apa sih pengertian informasi? Informasi atau information ialah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Informasi juga disebut sebagai data yang diproses atau data yang memiliki arti. Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan. Adapun kualitas informasi yaitu yang terdiri dari relevan atau relevance. Artinya, informasi tersebut dapat memberikan manfaat untuk pemakainya dan relevansi informasi untuk setiap orang tidak akan sama. Yang B, tepat waktu atau timeless. Artinya, informasi tersebut tidak boleh terlambat diberikan kepada penerimanya. Informasi yang sudah lama tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Yang C, akurat atau accuracy. Memiliki arti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan. Akurat juga berarti informasi harus jelas merefleksikan artinya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan akan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat merusak informasi. Apa sih pengertian kependudukan? Kependudukan sangat erat kaitannya dengan demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, adalah rakyat atau penduduk, dan graphen adalah menulis. Jadi, demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1885 oleh Archibald Guillard dalam bukunya yang berjudul Elements the Statistics Human on Demographic Compares. Menurut Donald J. Bogue, di dalam buku yang berjudul Principle of Demography, definisi demografi adalah sebagai berikut. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Teori kependudukan. Penduduk merupakan orang yang tinggal dan menetap pada suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan maupun lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada laporan kerja praktek kami menggunakan metode pengembangan waterfall yang dimana menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematik, berurutan dalam membangun software.
Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970, sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Kelebihan metode waterfall diantaranya: A. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap sehingga tidak terfokus pada tahap tertentu. B. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahap akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangan metode waterfall: A. Diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. B. Kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. C. Pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit, sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Perancangan layar. Yang pertama, tampilan halaman utama atau halaman awal. Di dalam halaman utama terdapat visi dan misi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta terdapat slide yang berisi foto-foto kegiatan di Kelurahan Bintaro. Dua, tampilan pendaftaran kartu keluarga. Dapat kita lihat di dalamnya, masyarakat harus mengisi form tersebut, yaitu seperti nama kepala keluarga, alamat, RT RW, kode pos, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, hubungan dalam keluarga, warga negara, nomor paspor, dan lain-lain. Yang ketiga, tampilan data kartu keluarga merupakan hasil dari form KK yang sudah diisi sebelumnya. 4. Tampilan pembuatan surat pernikahan. Dapat kita lihat di dalamnya, masyarakat harus mengisi form tersebut. Kelima, tampilan data surat nikah. Tampilan ini merupakan hasil dari form sebelumnya yang sudah diisi. 6. Tampilan form pembuat surat ahli waris. Dapat kita lihat di dalamnya, masyarakat harus mengisi form tersebut. 7. Tampilan data ahli waris. Hasil dari form yang sebelumnya yang sudah diisi. 8. Tampilan form pembuat surat keterangan. Kita dapat mengisi form tersebut terlebih dahulu. 9. Tampilan data keterangan. Ini merupakan hasil dari form data keterangan yang sudah diisi. 10. Tampilan form pembuat surat kematian. Masyarakat harus mengisi form tersebut. 11. Tampilan data surat kematian. Hasil dari form yang sudah diisi. 12. Tampilan galeri. Di dalamnya terdapat foto-foto kegiatan di Kelurahan Bintaro. 13. Tampilan kontak. Terdapat kontak staf kelurahan yang dapat dihubungi 24 jam per hari. 14. Tampilan halaman login.
Pada halaman ini, yang dapat mengakses hanya staf Kelurahan Bintaro, karena username dan password hanya staf yang mengetahuinya. 15. Tampilan dashboard. Pada halaman ini merupakan jumlah masyarakat yang telah mengisi form yang ada di website Kelurahan Bintaro. Berikut merupakan ulasan informasi tentang aplikasi Sistem Informasi Kependudukan berbasis website Studi Kasus Kelurahan Bintaro. Ini merupakan halaman utama dari aplikasi. Di sini terdapat visi dan misi, dan ada juga foto-foto dari kegiatan di Kelurahan Bintaro. Di sini merupakan menu-menu yang ada di aplikasi ini. Sebagai contoh, kita membuat surat pernikahan. Kita harus mengisi terlebih dahulu form-form yang ada di dalamnya. Daftar dan data pun berhasil ditambahkan. Untuk melihat data yang sudah diisi tadi, kita ke login admin, kita harus mengisi terlebih dahulu username-nya dan passwordnya. Lalu kita lihat di data surat nikah, dan sudah ada nama yang tadi sudah diisi. Lalu kita logout. Dalam menu ini terdapat galeri. Dan di dalam galeri ini terdapat foto-foto kegiatan yang ada di Kelurahan Bintaro. Dan dalam menu ini juga ada kontak us, yaitu kontak staf Kelurahan Bintaro yang dapat dihubungi selama 24 jam. Kesimpulan, setelah mempelajari tahap-tahap analisa dan perancangan pada bab-bab sebelumnya, dapat kami ambil kesimpulan bahwa A. Dengan adanya sistem pengolahan data pendataan penduduk secara terkomputerisasi, maka pengolahan data akan lebih cepat, akurat, serta keamanan data akan lebih terjamin, karena tempat atau media penyimpanan lebih safety. B. Dengan memanfaatkan sistem yang telah terkomputerisasi pada Kelurahan Bintaro, maka hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan dapat membantu dalam hal efisiensi waktu dan tenaga, namun hasil yang maksimal, meningkatkan efisiensi kerja, dan juga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. C. Dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, diharapkan masalah ataupun hambatan yang dihadapi dalam sistem manual dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem manual.
got me going